Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 bab 1. Mari mengaji dan mengkaji Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tertil. 2. Menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang ketiga, membuat paparan tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat dengan baik. Yang keempat, menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang kelima, menghafal Quran surah Al-Hujurat dengan benar. Yang keenam, membaca hadis tentang keragaman dengan baik. Yang ketujuh, menulis hadis tentang keragaman dengan baik. Yang kedelapan, menghafal hadis tentang keragaman dengan lancar. Yang kesembilan, berani mempresentasikan paparan tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Yang kesepuluh, membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil dan sikap menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sunnatullah. Nah, sebelum kita mempelajari tentang Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, kita belajar dulu tentang hadis Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawah At-Tirmidzi an Abdullah ibni Mas'ud, yang artinya, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada seluruh semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu, huruf lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi dari hadis di atas menerangkan kalau kita belajar tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, dalam satu hurufnya kita membaca akan mendapatkan 10 kebaikan. Baik, kita lanjutkan materi kita yang A, membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Guru di sini membaca, kalian di sana juga membaca juga ya di rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Setelah kita membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, kita menemukan beberapa tanda baca yang harus kita ingat di dalam membaca Al-Quran. Nah, perhatikan makhorijul huruf dan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Dari surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, ada beberapa bacaan yang berwarna-warni. Yang warna biru menunjukkan bacaan mat, yaitu harus dibaca panjang. Yang berwarna merah menunjukkan bacaan gunnah, yaitu mendengung 2 harokat. Yang kelima menunjukkan bacaan qalah, yaitu benar sekali, memantul. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang terjemahan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Potongan ayat yang pertama, Ya ayyuhan nasu, artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa khalaqnakum, kemudian kami jadikan kamu, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabir, maha teliti. Nah, itu terjemahan secara lengkapnya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Yang B, memahami pesan pokok Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Dari sini kita bisa menemukan pesan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa kita semuanya memiliki tempat yang sama, memiliki kedudukan yang sama di dunia ini. Yang membedakan dari kita hanyalah ketakwaan kita semuanya. Allah menciptakan kita semuanya dalam bentuk laki-laki dan perempuan, serta menjadikan kita semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah saling mengenal, saling membantu, saling menolong, bukan saling menghina, mendiskriminasi, saling mengejek, ataupun saling
menyindir satu sama lain. Tugas untuk kalian semua ya anak-anakku, yaitu menulis Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Menulis yang rapi. Setelah itu kalian baca berulang-ulang dan dihafalkan dengan benar. Pelajaran bab 1, mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 sudah selesai. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar hadis tentang keragaman. Untuk pelajaran hari ini, Bu Guru tutup ya. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah dari pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Sebelum Bu Guru akhiri pelajaran, kita berdoa dulu yuk dengan membaca Quran Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.